Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Marten selaku Ketua Kelompok 7 dalam mini skripsi litigasi pidana dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pra-Peradilan nomor 5 garing pidana pra garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jaksel terkait keabsahan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Saudara Hasto Kristianto. Pada kesempatan kali ini kelompok 7 beranggotakan saya yaitu Andre Marten, yang kedua ada Marcel Agustian, yang ketiga ada Gratia Esther Simatupang, dan keempat ada Muhammad Jordan Edison, yang kelima ada Pascal Giorgio Rumengan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Gratia Esther Simatupang dengan NIM 20523033 akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan dalam mini skripsi kami, yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum yang dilandaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan warga di hadapan hukum. Kemudian juga fungsi dan tujuan dari hukum itu adalah pertama mencegah kesewenang-wenangan, kedua menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan yang ketiga menetapkan kewajiban, hak, larangan, dan sanksi bagi masyarakat. Tindak pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan juga khusus. Yang akan kami tekankan dalam mini skripsi kali ini adalah tindak pidana khusus. Ciri-ciri dari tindak pidana khusus ini sendiri adalah yang pertama, acaranya bersifat khusus, kadang berbeda dengan KUHP, kemudian juga asas hukum pidana material yang berbeda, kemudian juga penegakan harus dilakukan oleh lembaga khusus dengan kewenangan yang khusus juga, kemudian dampak luas dari transnasional perlu dengan kerjasama internasional. Contoh-contoh tindak pidana khusus yaitu adalah korupsi, pencucian uang, terorisme, psikotropika, narkotika, UU ITE. Nah, ketika kita korelasikan dengan judul kami yaitu Analisis Yuridis Putusan Pra-Peradilan nomor 5 garing pra garing 2025 garing PNCKT.SEL, itu adalah kami akan bercerita terkait dengan keabsahan dari penetapan tersangka oleh KPK terhadap Hasto Kristianto, di mana pra-peradilan ini sebenarnya sudah ada di dalam hukum Inggris. Pra-peradilan ini sudah diterapkan dari 1792 terhadap kasus Raff Holland. Kemudian juga ini dikhususkan untuk ketika seorang tersangka dalam dugaan melakukan perbuatan, dia dapat mengajukan pra-peradilan untuk melihat apakah sebenarnya memang dia dijadikan tersangka itu dengan cara yang baik itu dengan formal dan juga materialnya. Kami ingatkan kembali, kasus pra-peradilan ini diajukan oleh Hasto Kristianto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencerminkan kompleksitas dinamika antara penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia dengan sistem pra-peradilan di Indonesia. Selanjutnya, saya Pascal Giorgio Rumengan dengan NIM 205220241 akan masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi di dalam rumusan masalah ada 3 rumusan yang kami buat. Yang pertama adalah bagaimana peran pra-peradilan dalam menguji apakah penetapan tersangka tersebut telah melanggar syarat formil dan material sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 garing 2014. Dan yang kedua, dalam konteks dinamika politik
dan penegakan hukum, apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka menunjukkan indikasi kriminalisasi oposisi politik, dan sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu mencegah manipulasi hukum oleh aktor-aktor politik. Yang ketiga adalah dalam putusan dengan nomor perkara 5/PIT Pra garing 2025/PN Jakarta Selatan, kasus Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantas Korupsi, apakah eksepsi yang diajukan pemohon yaitu Hasto dan termohon yaitu KPK sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip keadilan. Dan masuk ke dalam tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana peran pra-peradilan dalam menerapkan penetapan tersangka yang berjalan. Dalam kasus Hasto Kristianto melawan Komisi Pemberantas Korupsi. Sudah sesuai di dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 21/PUU 12/2014. Dan yang kedua, untuk mengetahui suatu konteks dinamika politik dan penegakan hukum yang terjadi dalam penetapan Hasto Kristianto yang mengindikasikan kriminalisasi oposisi politik yang diharapkannya sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia dapat mencegah manipulasi hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Dan di sini masuk ke dalam manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaatnya. Yang pertama adalah hasil penelitian ini dimaksudkan agar suatu penetapan tersangka dalam pra-peradilan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang benar. Yang kedua adalah sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan bagi hakim dan aparat penegak hukum apabila terdapat kasus penetapan tersangka lagi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana proses berjalannya suatu penetapan tersangka. Slide selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis yuridis. Analisis yuridis adalah metode kajian hukum yang dilakukan secara sistematis dan logis. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi elemen-elemen hukum yang relevan, mencocokkan dengan fakta yang ada, lalu menilai apakah suatu tindakan sesuai atau melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman hukum yang argumentatif dan adil, bukan hanya tekstual. Poin selanjutnya, keabsahan. Penetapan tersangka. Penetapan tersangka yang sah harus memenuhi 3 syarat utama. Pertama, secara substansi, harus ada minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Kedua, struktur hukumnya harus lengkap, seperti identitas, kronologi, dan surat penetapan yang valid. Ketiga, dari sisi budaya hukum, prosesnya harus mencerminkan nilai keadilan dan prosedur yang benar. Semua ini berlandaskan prinsip due process of law, yang menjamin hak-hak tersangka dihormati sepanjang proses hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joran Edison dengan NIM 252202114. Selanjutnya saya akan melanjutkan metode penelitian. Yuridis normatif, metode ini menganalisis kasus dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks kasus Hasto Kristianto, sifat yuridis normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam keabsahan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi atau perintangan penyidikan.
menilai keabsahan tindakan hukum KPK dalam menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, menguji apakah penetapan tersebut sesuai dengan syarat formil dan material berdasarkan KUHP, Undang-Undang KPK, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menggunakan putusan MK nomor 21/PUU/11/2014 sebagai dasar menilai apakah penetapan tersangka memenuhi unsur dua alat bukti yang sah dan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Metode pengumpulan data penelitian, bahan hukum sekunder, literatur hukum, acara pidana, jurnal hukum, analisis pakar, dan pendapat akademisi. Bahan hukum premier, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, putusan MK terkait syarat penetapan tersangka, putusan Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 5/Pidana/Pra/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Bahan hukum tersier, kamus hukum, ensiklopedia, media massa yang kredibel. Jalannya penelitian ini mengacu pada analisis cara kerja hukum acara pidana dalam menetapkan tersangka, terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan penyidikan, tahapan penetapan tersangka, tahapan pra-peradilan. Tahapan penyidikan yang pertama itu KPK menjalankan kewenangan sesuai pasal 1 angka 2 dan 5 KUHP, yakni penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Yang kedua, meskipun Hasto belum berstatus tersangka, tindakan seperti penyitaan dapat dilakukan berdasarkan izin pengadilan selama masih dalam kerangka penyidikan suatu perkara. Tahapan penetapan tersangka yang pertama mengacu pada putusan MK, status tersangka baru sah bila ada minimal 2 alat bukti yang sah dan dilakukan secara eksplisit dalam surat penetapan penyidik. Dalam kasus Hasto, hingga putusan pra-peradilan dibocorkan, belum ada penetapan resmi sebagai tersangka sehingga belum bisa diuji keabsahannya di pra-peradilan. Tahapan pra-peradilan alat kontrol terhadap kewenangan penyidik. Hasto mengajukan pra-peradilan terhadap penyitaan dan dugaan tindakan upaya paksa, namun karena status hukumnya belum jelas, pemohonan tidak bisa diterima. Dan di sini masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat 3 hasil pembahasan. Jadi yang pertama adalah bagaimana peran pra-peradilan dalam menguji apakah penetapan tersangka tersebut telah melanggar syarat formil dan material merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014. Dan yang kedua adalah dalam konteks dinamika politik dan penegakan hukum, apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka menunjukkan indikasi kriminalisasi oposisi politik. Dan yang ketiga, analisis mengenai kesesuaian ketentuan hukum acara pidana dan prinsip keadilan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pemohon, yaitu Hasto Kristianto, dan termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya pembahasan rumusan masalah yang pertama. Dengan poin pertama, pra-peradilan sebagai kontrol legalitas penetapan tersangka. Pasca putusan MK nomor 21/PUU/XII/2014, pra-peradilan tidak hanya menguji penangkapan dan penahanan, tetapi juga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Penetapan tersangka wajib memenuhi 2 alat bukti yang sah dan dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui prinsip due process of law.
Selanjutnya adalah tantangan implementasi dan urgensi reformasi hukum. Meskipun progresif, implementasi putusan ini menghadapi tantangan seperti disparitas putusan hakim, penyalahgunaan pra-peradilan untuk menghindari proses hukum, serta kurangnya pedoman teknis. Diperlukan revisi KUHP, peningkatan kapasitas hakim, dan sosialisasi agar pra-peradilan tidak hanya sekedar menjadi formalitas, tetapi menjadi alat perlindungan hukum yang efektif dan konsisten di tengah sistem peradilan pidana Indonesia. Pada hasil penelitian poin kedua, dalam konteks dinamika politik dan penegakan hukum, apakah penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka menunjukkan indikasi kriminalisasi oposisi politik? Dalam konteks dinamika politik dan penegakan hukum di Indonesia, kasus penetapan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa kita kenal PDIP, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK yang mengundang perhatian publik yang luas, tidak hanya karena status tokoh yang bersangkutan, tetapi juga karena waktu, metode, dan prosedur penetapan yang dipandang menimbulkan kontroversi. Penetapan ini bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat pasca serah terima jabatan pimpinan KPK, tetapi juga diumumkan secara luas kepada media pada malam menjelang Natal. Fakta bahwa berita penetapan tersangka telah tersebar di media bahkan sebelum dokumen resmi diumumkan oleh KPK menimbulkan kesan kuat adanya kebocoran informasi yang disengaja dan ditujukan untuk melihat efek opini publik. Berdasarkan putusan MK tersebut, penetapan tersangka harus dilakukan berdasar minimal 2 alat bukti yang sah dan disertai pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Namun dalam perkara ini, Hasto mengklaim bahwa dirinya tidak pernah dipanggil secara resmi untuk dimintai keterangan sebagai calon tersangka sebelum surat perintah penyidikan atau sprindik diterbitkan dan status tersangka disematkan. Ketidakhadiran prosedur pemeriksaan awal ini menjadi krusial karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas due process of law. Hal ini juga menyalahi prinsip non-diskriminatif dalam hukum acara pidana, yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk membela diri sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Pada penetapan kali ini juga 2 perkara sekaligus pada hari yang sama, yaitu dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hal ini juga janggal dari sisi hukum. Ini menunjukkan adanya pemaksaan konstruksi hukum dalam waktu yang sangat singkat tanpa penyidikan yang matang dan komprehensif, sehingga menimbulkan dugaan bahwa hukum telah dijalankan tidak untuk dicari kebenaran, melainkan sebagai alat kekuasaan. Permohonan pra-peradilan menyebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto terjadi bersamaan dengan situasi nasional yang tengah memanas. Pada saat itu terjadi naiknya tarif pajak pertambangan nilai atau yang kita kenal PPN, naiknya hingga 12%. Munculnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah hingga isu pelanggaran etika demokrasi oleh penguasa. Dalam konteks ini, penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi peristiwa yang menenggelamkan kritik publik dan mengalihkan fokus dari kegaduhan politik ke arah hukum pidana personal yang berimplikasi pada persepsi publik terhadap oposisi. Berdasarkan uraian fakta, konteks politik, serta analisis yuridis yang telah disampaikan dalam permohonan pra-peradilan Hasto Kristianto sebagaimana termuat dalam putusan nomor 5/pra/2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses hukum biasa. Sebaliknya, terdapat indikasi serius adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum acara pidana serta kecenderungan penggunaan hukum sebagai instrumen politik kekuasaan. Pada hasil penelitian poin ketiga, yaitu analisis mengenai kesusilaan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip
keadilan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dan termohon yaitu KPK. Di dalam kasus ini, isu mengenai eksepsi dari KPK atau termohon, terutama tentang permohonan tidak jelas atau obscure libel dan error in objecto menjadi bagian penting terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristianto dalam konteks dua jenis eksepsi tersebut, yaitu yang pertama ada eksepsi obscure libel atau permohonan tidak jelas, yang dimana dalil pemohonnya yaitu pemohon menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum karena tidak disertai dengan proses hukum yang sah serta diduga kuat merupakan bentuk represif terhadap kritik politik terhadap kebijakan publik. Yang selanjutnya ada tanggapan termohon. KPK dalam eksepsinya menyampaikan bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon tidak memenuhi syarat formil karena obscure libel, yaitu tidak jelas menyebutkan peristiwa hukum apa yang hendak diuji. Permohonan mencampur adukan objek permohon, yaitu penggabungan antara keberatan terhadap penetapan tersangka, proses penggeledahan dan bahan aspek politis. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pra-peradilan sebagai instrumen pengawasan dengan putusan MK nomor 21/PUU/XII/2014 memperluas objek pra-peradilan sehingga mencakup penetapan tersangka, sehingga pra-peradilan menjadi instrumen penting untuk menguji legalitas tindakan penyidik dan menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui keharusan adanya 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka. Yang kedua adalah indikasi kriminalitas oposisi politik, di mana penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka menunjukkan potensi kriminalitas terhadap tokoh politik oposisi, terutama karena dilakukan dalam momen dan cara yang menimbulkan kesan politis sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan netralitas penegakan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah eksepsi dan pertarungan formil dan material, di mana eksepsi yang diajukan oleh KPK sendiri secara formil diterima, namun substansi permohonan Hasto mengangkat isu penting mengenai pelanggaran hak dan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara prosedur hukum dan yang sah dan perlindungan terhadap keadilan substantif. Dan yang keempat adalah urgensi pembaruan sistem hukum acara, di mana diperlukan harmonisasi KUHP dengan putusan MK, serta menguatkan kapasitas aparat dan hakim agar mekanisme pra-peradilan tidak disalahgunakan dan tetap menjadi forum yang objektif, profesional, serta menjamin keadilan substantif bagi warga negara. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dari kelompok kami terhadap kasus hukum yang menimpa Hasto Kristianto, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yaitu peningkatan independensi aparat penegak hukum, penguatan mekanisme pra-peradilan, transparansi penegak hukum dalam memproses pendidikan hukum untuk masyarakat, evaluasi atas penegakan obstruction of justice.